Salam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang berkati Tuhan. Saya percaya hari ini kita ada dalam pelindungan Tuhan, kita ada dalam penjagaannya Tuhan, dan kita ada dalam hadiratnya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya ajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau telah menyertai kami dan saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan ya Tuhan menolong kami, menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya kurang tahu apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang terbebani. Ada di antara kita yang sedang ada dalam situasi kesulitan. Ada di antara kita yang sedang ada di dalam masalah. Ada di antara kita yang sedang ada di dalam tekanan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini dipulihkan oleh Tuhan. Karena setiap kita yang mendengarkan akan diberikan kelegaan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16a. Firman Tuhan Bapak Ibu berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Pada kesempatan ini Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar bersama-sama bahwa keterbukaan awal dari pemulihan. Kitab ini ditulis oleh Yakobus sendiri dan diperkirakan tahun penulisannya itu tahun 45 sampai 49 Masehi. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Yakobus ditulis untuk menguatkan orang-orang Yahudi yang sedang tertindas karena mereka percaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita belajar bersama-sama mengapa keterbukaan merupakan titik pemulihan saya dan saudara. Mengapa keterbukaan merupakan titik awal pemulihan? Ini yang perlu kita tanyakan saudara-saudara yang terkasih. Nah, mengapa? Itu karena keterbukaan merupakan kejujuran. Kejujuran akan apa yang kita rasakan. Kejujuran akan apa yang sedang kita alami. Kejujuran akan apa yang sedang menekan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya, kepada siapakah kita terbuka? Tentu, biasanya realitanya orang-orang terbuka kepada pribadi yang ia percayai. Mungkin kepada sahabatnya, mungkin kepada keluarganya, mungkin kepada teman-teman sekerjanya, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ketika saya dan saudara terbuka kepada teman-teman, sahabat, keluarga, dapatkah mereka menjadi jawabannya? Dapatkah mereka memberikan jawaban kepada saya dan saudara? Tentu Bapak Ibu yang terkasih, realitanya ketika kita menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita, terbuka kepada orang lain, belum tentu mereka menjadi jawaban. Ataupun mereka tidak bisa kita percayai. Ataupun ketika kita menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi persoalan kita, malah mereka juga menceritakan, saya mengalami ini, kamu masih bisa, tapi aku jauh lebih seperti ini. Setelah yang terkasih, kita melihat di sini, ketika kita menyampaikan keluhan kita kepada manusia, bahwa manusia juga terbatas. Mereka juga mempunyai kelemahan. Mereka juga mempunyai pergumulan yang sama. Yang mungkin tidak sama dengan kita. Tetapi mereka mempunyai pergumulan. Jadi bagaimana kita bisa terbuka kepada mereka? Bagaimana mereka bisa menolong kita? Kalau mereka saja masih di dalam pergumulan. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan menemukan siapa pribadi yang dapat menolong kita dalam masalah persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang terkasih, pribadi yang bisa menolong saya dan saudara, pribadi yang bisa kita percayai, pribadi yang bisa menjadi jawaban bagi pergumulan kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah jawaban kita, dialah harapan kita, dialah penolong kita. Ketika saya dan saudara terbuka, maka dia senantiasa setia menolong saya dan saudara, memberikan kelegaan kepada kita. Karena ketika kita terbuka, maka pengampunan terjadi, pemulihan terjadi. Jadi sekarang saudara-saudara yang terkasih, saya tantang Bapak Ibu semua. Apakah Anda mau terbuka kepada Tuhan atau tidak? Kalau Anda merasa saat ini kamu membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, saat ini kita membutuhkan
jamahan daripada Tuhan. Saat ini kita membutuhkan Roh Kudus menjamah kita. Bukalah hatimu kepada Tuhan. Terimalah kuasa Tuhan. Terimalah anugerah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Karena setiap kita yang terbuka pasti dipulihkan oleh kuasanya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya berikan satu contoh. Bagaimana salah seorang yang terbuka kepada Tuhan. Dalam kitab Yohanes, ada kisah mengenai seorang lumpuh yang 38 tahun sakit dan menunggu goncangan air, yaitu di kolam Bethesda. Pada ayat yang kelima, saudara terkasih, Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Apa jawabnya? Dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang mengangkat saya ketika goncangan kolam itu ada. Tuhan Yesus berkata kepadanya, angkatlah tilangmu, berangkatlah pergi. Saudara-saudara yang terkasih, di sini kita melihat ketika Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Lihat, tanda kutip, garis bawahi. Dia menjawab, tidak ada orang yang menolong saya ketika goncangan kolam itu ada. Artinya saudara yang terkasih, di sini dia terbuka kepada Tuhan. Di sini dia menyampaikan apa isi hatinya kepada Tuhan. Di sini dia menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya selama ini. Lihat jawaban Tuhan kepadanya. Angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Saudara-saudara yang terkasih, keterbukaan hal penting untuk kita supaya saya dan saudara dipulihkan oleh Tuhan, supaya saya dan saudara dimenangkan oleh Tuhan, supaya saya dan saudara diberikan kelegaan oleh Tuhan. Satu lagi contoh, saudara-saudara yang terkasih. Pada saat Raja Daud melakukan pelanggaran, saudara-saudara, ketika dia mengingini istri dari Uria. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Nabi Nathan mengingatkannya bahwa Raja Daud telah melanggar, telah berbuat zina. Saudara-saudara yang terkasih, lihat apa respon si Raja Daud. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia meminta pengampunan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu, sadar apa yang dia butuhkan, sadar apa yang dia lakukan. Sekiranya saya dan Bapak Ibu semua juga sama seperti itu. Sekiranya kita bisa melakukan hal yang sama. Bahwa ketika kita terbuka kepada Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan akan diberikan kesembuhan oleh Tuhan, akan diberikan pemulihan oleh Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, pada kebenaran firman Tuhan ini, hal penting dari kebenaran firman Tuhan ini ialah, mari kita buka hati kita supaya saya dan saudara dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Saya percaya semua kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan, dan setiap kita mari kuat di dalam iman, kuat untuk mengikuti Tuhan dan tetap mengenalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya kita ada dalam hadiratnya Tuhan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.